Itu kan tulisan Bible itu. Tulisan. Saya tanya, Yang berisi tulisan firman itu Tuhan. firman bukan? Yang berisi tentang firman-firman Tuhan. Saya tanya firman bukan? Maksudnya bagaimana? Bible itu firman Tuhan bukan, Dek? Ya, Allah. berisi firman Tuhan. Nah, berarti Bible berisi Allah. Karena firman Ya, adalah berisi Allah. tentang cerita tentang Tuhan. Nggak ada betul. pakai tentang. Di situ adalah firman Loh, adalah Allah. kamu- Kau kan ini. Ciri-ciri Tapi agamanya Kristen ya? Atau dari agama lain? Aku Kristen. Nggak, maksudnya yang abang bilang gitu, penyesat antikristus itu dari kalangan Kristen sendiri atau dari kalangan agama lain? Kalau muncul awal-awalnya sih malah mereka berasal dari agama Kristen itu sendiri. Oke, berarti kami nggak salah ya dengan temanya Oten, penyesat dan antikristus itu nggak salah berarti. Ya, karena mereka memang awalnya dari kekristenan itu sendiri yang menjadi ateis, kemudian menghujat Kristus itu sendiri. Ya, mendengarkan. Saya karena Sudah pernah mendengarkan? sudah pernah mendengarkan. Oke, apa perikop ayat itu? Saya perikop persisnya tidak tahu, tetapi saya paham. Ini kenapa saya katakan Anda menjelaskan sesuatu yang Anda tidak pahami. Saya muslimah. Saya mengerti perikop ayat ini dan mengerti untuk apa dan kemana ayat ini dituliskan. Aha. Saya ngerti perikopnya. Boleh saya sampaikan lagi? Silakan. Kalau yang namanya isi Alkitab itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat ini Rifa, Bang Ardiansah, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bohong lagi. Oke. Ini Pak, 2 Yohanes 1:7. Lihat Pak ya? Lihat nggak Pak? Kelihatan? Lihat. Oke. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan Tuhan. Baca nggak Pak? Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan Tuhan. Betul? Itu adalah si penyesat dan antikristus. Gimana Pak? Benar? Itu kan
itu kan firman-Nya yang tidak mengaku. Ini manusia dan Tuhan atau manusia doang ini? Maksudku yang di atas itu kan ada bacaan yang tidak mengaku. Iya, sekali lagi. Bapak lihat baik-baik dong, ikutin baca juga dong dalam hati. Kalau salah biar diperbaiki. Siap. Sekali lagi, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia Ya. yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan Tuhan. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Benar nggak, Pak? Iya, bener itu kalimatnya itu yang tidak mengaku Yesus Kristus. Bapak nggak baca ya? Bapak pulang lagi, Bapak baca lagi lah. Ya, Dilihat dan dibaca. Yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Titik apa koma itu? Titik. Yang Koma. Yang tidak mengaku. Ini kan ada tuh yang tidak mengaku bahwa ke kiri, ke kanan dikit, tidak nampak. Hanya untuk memahami data saya sesulit itu rupanya, Pak ya. Hanya Silakan. untuk memahami teks yang sudah tertulis sesulit itu. Sabar. Asran baca Al-Quran tadi. Lanjut. Ini anak-anak muda nih kalau jadi apologetnya sudah emaknya di samping nih. Mamaknya nih Muniripa nih. Kalau kecuali kalimatnya yang mengaku. Enggak, gitu, Pak. dibaca dulu, Pak. Dibaca. Iya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah Sebagai manusia. Biar dulu di sana. ketutup ini judulnya ini ketutup judul. Udah. Ketutup judul. Nah, telah datang sebagai manusia. Dan Tuhan. Dan Tuhan bukan. Sebagai manusia. Dan Tuhan. Mana Tuhannya itu? Ya, dan Tuhan bukan. Ada Tuhan nggak? Dia sendiri tidak tahu nggak ada Tuhannya, tapi dia percaya ada Tuhannya. Gimana ya ini? Yang telah datang sebagai manusia. Nah, Itu adalah si penyesat dan antikristus. oke. Kami orang Islam mengakui Yesus ini sebagai manusia, datang sebagai manusia dan sebagai utusan pembawa firman, pembawa risalah. Karisteng percaya bahwa mengakui bahwasanya Yesus datang sebagai Tuhan dan manusia. Di sini ada Tuhan nggak di sini? Sorry Mas Ros ya. Ini maksud saya baca dulu yang tidak mengakui bahwa itulah termasuk orang-orang yang antikristus. Iya, orang yang tidak mengaku, orang yang tidak mengakui Iya, bahwa Yesus datang sebagai manusia. iya. Nah, apa coba dijelaskan coba. Coba, paham nggak, Pak? Iya paham. Apa coba? Gimana, Pak? Gimana? Coba. Pengertian dari sini kan bahwa Yesus itu sebagai manusia. Kalau di ayat yang lainnya, Firman telah menjadi manusia. Enggak, dipahami dulu. Ini gimana nih? Orang yang antikristus yang bagaimana? Orang yang antikristus yang bagaimana? Coba dipahami dulu. Maksud kan di sini tidak ada kata Tuhan kan, cuma manusia gitu kan? Iya, ini kan Yesus, orang yang tidak mengaku Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Ya, betul. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalian kan percaya Yesus ini Tuhan dan manusia, sedangkan di sini nggak ada Tuhan loh. Iya, Maka dia ya. jelas Iya, Oten adalah si penyesat dan antikristus. Betul? Kalau di ayat yang lain kan Yesus telah menjadi manusia, Firman telah menjadi manusia. Oh, itu perkataan Yohanes. Ya. Firman telah menjadi manusia. Oke. Firman telah menjadi manusia itu salah satu firman atau inti dari firman.
Ya inti dari firman itu. Oh, inti dari firman. Iya. Berarti sang sumber udah nggak punya firman lagi. Kenapa tidak punya? Ya. Ya kan inti dari firman, bukan salah satu firman kan? Maksudnya itu sang sumber itu manusia ini kan tidak zaman dulu kan bebal, tidak mengikuti firman, tidak mengetahui, tidak yakin ada Tuhan, kan begitu. Baru sang sumber menggenapi supaya orang itu tahu bahwa firman itu benar adanya, maka terjadilah firman telah menjadi manusia. Oke, saya coba minta datanya Pak. Ada nggak Yesus mengakui diri sebagai firman? Kata Yesus, akulah firman yang telah menjadi manusia. Atau akulah firman itu. Ada nggak datanya? Saya lupa itu. Lupa apa nggak ada? Ya ada lah, itu nggak ada. Ya udah cari di Google. Tulis Yesus menurut Yesus atau Tuhan menurut Yesus. Cari di Google. Tuhan menurut Yesus. Nah, silakan. Ada HP lagi nggak Pak? HP lagi? Nggak ada bang. Waduh. Bapak pernah dengar nggak? Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pernah dengar nggak itu? Ayat komplitnya bang. Ya Yohanes 17:3 itu, komplitnya itu. Biasa catat dulu sih, biasa ingat 17 berapa? 17:3. Waduh, belum pernah baca ya. Ngeri. Ya udah naik. Old man. Jangan-jangan belum baca Yeskiel Amsal nih, ngeri. Ran. Jangan-jangan belum baca Yeskiel dan Amsal dan Hosea ini. Ayolah kita Oke, shalom. Oke. Halo. Oke, iya, galon. Oke, gimana? Nanya, di mana Yesus ngaku dia firman? Aku tanya Dia balik, bilang Bos. intinya dari Di firman. mana inti dari Yesus nggak ngaku silakan. dia itu firman? Bukan cuma Oke, Yesus oke. Bang yang tidak mengaku firman, semua berhala tidak pernah Di mengaku mana firman. Yesus ini nggak ngaku firman? Iya, semua berhala tidak pernah Oke. mengaku firman. Semua berhala, misalnya abang misalkannya menyembah Kayak Zeus. lu penyembah berhala batu hitam, Rifa. Enggak, kami nggak pernah nyembah batu. Lu nggak ngaku. Batu Enggak. hitam itu pengampun dosa, penghapus dosa. Bukan batu hitam penghapus dosa. Bang, abang gini loh, kalau naik ke sini sudah membawa kebencian, membawa sikap-sikap yang kesurupan setan di lubang hidung, itu susah bang ngobrol sama abang loh. Iya. Walaupun saya perempuan ya, katanya perempuan ini mulutnya 2 katanya, tapi abang mulutnya malah 10. Dubur sama bibir sama-sama bergerak. Cobalah, jadilah laki-laki yang bener lah. Diomongin baik-baik kok malah kejang-kejang. Katanya ada roh Tuhan dalam lubang hidungnya. Katanya kami punya roh setan. Masa anda yang kesetanan? Coba Anda ngomong bagus-bagus. Anda bertanya, di mana ada? Selesai makan ya? Sudah. Nggak, aku cuma mau nanya. Dia baru masuk udah kekejangan gini. Saya bertanya sama kamu, sejak kapan Tuhan itu dikatakan Tuhan kalau dia itu tidak mengaku sebagai Tuhan? Atau dia dikatakan firman kalau dia tidak mengaku sebagai firman? Buat apa orang yang tidak merasa harus mengakui gitu loh? Kalau dia tidak merasa sebagai firman, kenapa dia harus mengaku sebagai firman? Nah, yang mengatakan dia firman adalah orang lain. Makanya wajar kami bertanya. Yang tahu tentang dirinya ya dia sendiri. Makanya kami bertanya, kapan Yesus mengaku sebagai firman Tuhan? Lalu Anda menjawab, kapan dia mengaku kapan dia mengatakan bahwa dia bukan firman Tuhan? Kenapa dia mengatakan sesuatu yang tidak penting? Ayolah, sehatlah kalian kok. Nggak bisa sehat otaknya. Oke. Tadi kau bilang apa? Yesus itu adalah firman sendiri, betul? Ini ya batu yang menghapus dosa. Iya. Yesaya 6. Yesaya 6. Wah, turun dia kabur. Kabur dia. Makanya kita kasih ini takut ya kan? Ini yang dibilang batu penghapus dosa. Saya tadi mau kasih ini 8
Yohanes 8:40 sampai ini, terus Yohanes berapa lagi? Terus Yohanes 17:8. Itu akan menampol dia masalah firman. Cuman kabur dia. Kalian harus ingat, ketika kami kalian berspektif gitu ya, kami mencium batu hajar aswad, kami dosa kami terampuni, yang mengampuni itu batu hajar aswad. Oh, bukan, tentu salah. Karena apa? Kalau semisal dikatakan ketika kami mencium itu dosa kami terhapuskan, iya karena kami menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum," kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu qul in kuntum, katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Makanya kami tatkala menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi salah satu asbab pengampunan dosa kami. Jadi ketika kami mencium batu hajar aswad, itu bukan batu itu yang memberikan pengampunan kepada kami, akan tetapi lewat jalan kami mengikuti sunnahnya Rasulullah, Allah itu menghapus dosa kami. Yang menghapus itu Allah. Yang dibilang batu penghapus dosa itu ini loh. Nih, lihat, saya tunjukin. Beli bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Aduh, ada musik, turun dulu bang. Ada musik nih bang Patul. Ada musik bang. Nih, penghapus dosa ya. Tetapi seorang daripada serevim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan speed dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni." Ini batu penghapus dosa. Nih batu penghapus dosa. Kalian pula maling, teriak maling. Paper Dede. Udah ditulis. Yohanes 17:3 udah ditulis. Yohanes 17:3, oke. Tadi ya saya berapa tadi Bang Seran? Yesaya 6. Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Ya. Ya. 7. Berapa lagi? Saya lupain Uni Gembala. Yep. Nitor. Yang masalah kotoran sapi loh. Itu di mana? Otek sapi ulangan. Oh, ulangan ya. Yezkiel 4:15. Bukan. Ini ulangan. Dalam kitab apa ini? Yezkiel 4:15 ini kalau nggak salah Hasan. Coba buka Yezkiel 4:15. Oh, yang Keluaran 29. Keluaran 29 nomor berapa? 14. Keluaran 29 nomor 14. 14. Keluaran. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api. Di luar perkemahan itulah korban penghapus dosa. Tuh, Paper Dede. Mau dikasih lagi Eskiel. Syukron Kak Sweet Girl. Barakallahu. Paper Dede. Siap. Gimana, mau dikasih lagi? Ya, lanjut. Oke. Ini masalah ketuhanan Yesus dulu ya. Yohanes 17:3. Kemudian Markus 12:29. Kita bacain ya, Markus 12:29 kita bacain. Kak Sweet Girl, jazakumullah khairan. Barakallahu. Markus 12:29.
inilah hukum yang terutama, yaitu dengarlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus. Bapak sering ke gereja nggak, Pak Perdede? Pak Perdede, Ya, Pak Perdede, sering ke gereja nggak? Sering ke gereja? sering Pak lah. Perdede, sering. Di gereja ngapain aja, Pak? Sering ibadah. Ibadah. Terus dibacain apa di sana? Kok kayaknya nggak pernah dengar nih ayat-ayat kayak gini, data-data kayak gini. Gimana? Di gereja itu dibacain apa? Kok Bapak bisa nggak tahu kalau itu ada ayat-ayat kayak gitu? Apa emang nggak pernah ke gereja? Itu sinyal saya yang kurang bagus ya. Kayaknya Waduh. Bang, asrang ke itu bentar Bang ya. Asrang ke warung bentar ya. Asrang parkun ya. Oke, siap. Mau beli smoking. Ngeri. Oke. lagi di ladang, Bos. Oh, lagi di ladang. Tapi dengarkan suara saya, dengarkan. Bang Perdede, tapi dengar suara saya kan? Siap. Oke. Ya, lu minta sinyal ini turun aja lah. Bang apa? Oh iya, ya udah, oke, turun aja. Siap. Terima kasih Bang Perdede. Terima kasih, Os. Oke, Sehat sama-sama selalu. Bang, sama-sama. Siap, sama-sama. Terima kasih Bunda Sweet Earth. Lalu. Oke, halo Bang Muhammad. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Komal Muslim ya Bang? Betul, Komal Bang Islam Muslim, ya? betul. Iya. Alhamdulillah. Saya cuman silaturahmi aja Bang. Silaturahmi aja. Oke, siap, Memperhatikan Bang. Sehat selalu. beberapa kali, cuman kebetulan pas kepencet masuk. Cuman mau sedikit siap. mau menguatkan perjuangan Abang aja. Ya, Amin, bahwa amin. Siap, semoga Allah selalu kasih kemudahan aja. Amin. Pada prinsipnya ya tadi bahwa hidup ini cuma dua perintah ya Bang. Satu perintah Allah, kedua perintah iblis. Kalau perintah Allah kita jalankan itu pasti dua kemudahan, walaupun ada satu kesulitan. Saya paham itu. Kalau perintah iblis satu kemudahan, dua kesulitan. Jadi oten pasti selalu kesulitan. Semoga Abang tetap kuat aja gitu aja. Saya doakan aja. Amin. Saya hanya berkomentar itu aja Bang ya. Izin Bang ya, saya doakan itu Bang ya. Iya. Sehat-sehat Bang. Amin. Nah, nanti aku bantu semua yang Abang. Banda. Ya. Assalamualaikum Bang. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Semoga pun Allah menjaga orang-orang yang mencintai kami karenanya. Amin. Amantukum billah. Oke. Lanjut Bang ya, sehat selalu. Ya Bang. Ada kalian lihat hotel-hotel yang di bawah? Turunkan aja nggak apa-apa. Ya. Ya, saya silaturahmi aja sambil nonton. Siap Bang. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Ada kalian Waalaikumsalam. Ada kalian lihat hotel-hotel yang di bawah? Bagaimana jirahnya saudara-saudara kami dalam apa? Dalam membela kami seperti itu. Bagaimana jirahnya saudara-saudara kami mendoakan kami senantiasa, mendukung kami senantiasa. Ada kalian lihat? Begitu umat Islam bersatu. Bukan seperti kalian. Denom pecah ribuan denom. Lihat kami. Masya Allah, Allah sallallahu alaihi. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang kan. Bagaimana jirahnya saudara kami yang mencintai kami. Masya Allah, Allah sallallahu alaihi. Semoga apalagi di Islam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan para penyembah manusia yang di bawah, kami silakan suruh naik ke atas. Kami minta kalian naik ke atas, diskusi dengan kami. Di sini ada gurunda kami, Aslan, Uni Gembala kami, Uni Rifah. Ya, silakan naik ke atas, silakan Anda mau bertanya atau mau diskusi,
Kalau Anda ingin diskusi, setidaknya Anda punya literasi dalam kekristenan, tentang kekristenan. Oke, silakan naik. Murni Elfrida Manik, silakan naik. Oten sudah punah. Naik. Siapa nih? Naik yuk. Jangan cuma tapping di bawah lah. Naik aja ke atas. Nggak usah takut. Udah pulang Seran? Lagi beli rokok dia. Mana Oten? Jadi begitu teman-teman ya. Padahal tertulis dalam 2 Yohanes 1:7 itu sebagai manusia, bukan sebagai manusia dan Tuhan. Tapi ditambah-tambahkan mereka menjadi manusia dan Tuhan. Ya, jadi kan begitu. Jadinya ya antikristus. Jadi Oten itu penyesat dan antikristus. Ya, karena mereka bertentangan dengan Bible. 2 Yohanes 1:7. Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan dan manusia, atau sebagai manusia dan Tuhan, tidak. Dan Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya sebagai firman. Yesus tidak pernah mengajarkan di bait Allah atau di sinagog atau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya akulah firman yang telah menjadi manusia. Tidak pernah. Tidak pernah. Yesus mengatakan, kalau kamu mengenal aku, maka kamu mengenal Bapa. Artinya, Yesus ini mengajarkan firman Tuhan, menyampaikan risalah Tuhan. Kalau mereka tidak mengenal Yesus, maka mereka tidak mengenal Tuhan. Sama halnya dengan Nabi Muhammad. Jika umat Islam tidak mengenal Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka umat Islam tidak akan mengenal Allah. Sama aja. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seandainya umatnya tidak mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka tidak akan mengenal Tuhannya Nabi Ibrahim. Iya, Yesus messenger God. Messenger God, bukan God, Lord, bro. Silakan naik ke atas, bantah pernyataan kami. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam pekerjaan, satu dalam misi. Apa yang difirmankan itu, Yesus mengikuti apa yang difirmankan. Yesus tidak menuruti apa dalam dirinya, tidak mengikuti kehendaknya, tapi mengikuti kehendak Sang Pencipta langit dan bumi, mengikuti firman Bapaknya. Jelas, silakan baca di Yohanes 8:40 sampai selesai. Itu jelas. Dia tidak menuruti firmannya sendiri, tapi firman Bapaknya. Dia tidak bisa berkehendak atas diri sendiri, tapi atas kehendak Bapaknya. Kan jelas di situ. Masih aja mau digoreng-goreng, mau dipaksakan jadi Tuhan. Memang mau disebut apa ya? Disebut emak babi nggak? Nanti tersinggung. Sebentar sayang, sebentar. Nah ya. Oke, halo. Igli. Ya. Halo, Eagle. Halo, Eagle. Gregorius. Oke. Ya, Islam Kristen, bro. Gregorius. Ya. Ini kayak Islam nama-nama Kristen. orang dari wilayah timur ini. Ambon, Maluku. Saya Timur. Portugis. Saya Portugis. Portugis. Oke, masih ada sisi darah Portugis juga dengan saya. Negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah, bro. Iya, Negara Timur Tengah. masih ada darah sama saya juga ini. Saya juga dari darah Portugis. Saya negara Timur Tengah. Timur Tengah. Portugis kok Timur Tengah sih? Iya, negara Timur Tengah. Oh, dari Timur Tengah. Yaman maksudnya.
Nusa Tenggara Timur, NTT bro, negara Oh, Tengah. Nusa Tenggara Timur, NTT. Oke, lanjut. Grace ini kenapa maksudnya dengan antikristus ini bagaimana? Kristen antikristus maksudnya bagaimana? Oten penyesat dan antikristus. Oke, antikristusnya jelas saya bahas. Kenapa disebut antikristus? Kok bisa? Kristen, Disebut, orang Kristen oke. dikatakan antikristus. Kenapa? Oke. Saya satu pertanyaan dulu ya sebentar ya. Pak Enggak, ini Igri Enggak. namanya ya? Igel. Ya. Kenapa kalau Bapak kok percaya Yesus ini sebagai Tuhan atau manusia? Itu dulu. Enggak, ini kenapa di kamu tema kamu antikristus gitu loh. Kamu Oke. enggak paham kan? Kenapa saya sebutnya antikristus? Ya. Oke. Kenapa saya menyebut Oten ini antikristus dan penyesat? Seringkali kami diskusi dengan Oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka selalu mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan. Nah, makanya saya tulis Oten penyesat dan antikristus. Iya, jadi begini, ada dua tema sebenarnya. Pertama, Kristen penyesat, yang kedua antikristus. Saya mau bahas dulu yang Kristen yang kamu katakan antikristus. Enggak, Bapak jawab dulu. Yesus ini sebagai manusia atau Tuhan? Enggak, ini dulu tema ini dulu kan. Kamu kan angkat tema, makanya saya nanya ini. Ada tema kamu, Kristen Iya, penyesat tema dan ini bersangkutan ada dua. berkaitan dengan itu, Pak. Ada dua. Iya. Pertama adalah penyesat kamu bilang. Oke, itu satu kasus. Iya, tema ini yang berkaitan kedua, dengan itu, Pak. Antikristus. Coba, Kristen itu kan arti kata dari pengikut Yesus. Kan? Pengikut Yesus. Iya, itu ngaklaim doang, itu cuma ngaku-ngaku Terus doang. kenapa Padahal dikatakan antikristus gitu loh? Iya, maka saya tanya, Bapak ini percaya Yesus ini datang ke dunia sebagai manusia atau Tuhan? Sebagai manusia. Bukan Saya Tuhan. percaya sebagai manusia. Bukan Tuhan. Oh, Tuhan datang sebagai manusia. Begitu loh. Tuhan datang sebagai manusia. Sekali lagi, Yesus ini Tuhan atau yang pertama Yesus kalau ini bukan Tuhan? itu, Gini dulu. Yesus Tuhan. Yesus ini Tuhan atau manusia? Yesus manusia, Yesus juga Tuhan. Oh, bukan Tuhan ya. Fix bukan Tuhan. Yesus juga manusia, Yesus juga Tuhan. Oh, 100% Tuhan, 100% manusia. Boleh, kalau mau kamu katakan gitu boleh. Boleh, itu problem. Enggak, bukan kamu katakan gitu. Pilih satu, manusia atau Tuhan. Loh, saya iman Kristen itu menyatakan Yesus itu adalah manusia dan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi Udah, kita manusia, baca ya. itu iman. Di mana tertulis Yesus mengatakan aku Tuhan yang telah menjadi manusia? Ada enggak? Tidak Tunjukkan satu ada, data. Yesus tidak pernah. Yesus tidak ada. Ya udah, berarti kalian antikristus. Berarti penyesat dan antikristus. Saya tunjukin datanya ya. Saya pakai data nih. Arti antikristus itu maksudnya apa? Gitu loh. Kamu kan Ya, lihat dulu. Ya, nih, kita tunjukin data nih, kita tunjukin data. Kita definisikan. Enggak, iya, saya tunjukin data. Iya. Ini kita tunjukin data nih. Orang yang menentang, orang yang tidak saya paham. Nih. Saya tunjukin datanya biar jelas lah. Nah, ambil pulpen mana, Nak? Kakak, ambil pulpen. Sebentar ya. Kamu takut kalau kita membahas. Silakan buka 2 Yohanes 1:7. Kenapa? Ya, kamu buka. Apa itu bacanya? Apa itu tulisannya? 2 Yohanes 1:7. Ada Bible di situ enggak? Saya ke satu Android aja, satu Android. Enggak ada Bible enggak di situ? Emang Abang lagi di mana? Saya sih di rumah. Ada sih Alkitab saya. Kan kamu yang. Ya udah ambil Bible-nya. Ya, ambil Bible-nya biar enak. Apa sih itu tulis? Jangan Apa ambil sih itu Bible-nya. tulis? Saya buka laptop saya aja. 2 Yohanes, ya 2 Yohanes 1:7. Coba Ya. mau bacakan. Tadi Bapak bilang Tuhan dan manusia ya. Bapak bilang ya. Iya. Tuhan dan Alkitab manusia, yang betul? bilang. Oke. Kita yang mengatakan itu. Oh, Alkitab yang bilang Tuhan dan manusia. Oke, kita lihat ya. Betul. Oke. Sebab 2 Yohanes berapa tadi? 2 Yohanes banyak 2 Yohanes 1:7. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 7. Ya. Oke. 2 Yohanes ayat yang ke-7. Oke, terus apa di situ? Oke. 2 Yohanes 1:7. Sebab Bentar banyak ya. penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu Dan adalah Tuhan. penyesat dan antikristus. Oke, sebagai Gimana manusia dan masalahnya? Tuhan bukan? Apakah sebagai manusia dan Tuhan? Ya.
sebagai manusia aja tertulis itu. Terus Itu di mana adalah bisa? si penyesat dan antikristus. Di mana di sini sebagai manusia dan Tuhan? Nggak ada. Nah, orang yang antikristus adalah yang mengaku bahwasanya Yesus datang bukan sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Tuhan dan Kan manusia. saya sudah bilang Di mana bahwa manusia? Tuhan datang, Yesus datang sebagai manusia. Betul kan saya bilang? Ya, Dia di mana sebagai Tuhan manusia. datang sebagai manusia? Ada nggak Tuhan datang sebagai manusia? Ada nggak? Ada di Ada Yohanes nggak Tuhan 1. datang sebagai manusia? Ada Yohanes 1. Firman itu telah menjadi daging. Yesus. Apa? Yesus. Di situ Yesus telah Firman itu menjadi daging. telah Apa? menjadi daging. Firman itu pada siapa? Firman itu kan maksudnya bagaimana? Firman itu pada siapa? Maksudnya bagaimana? Firman itu telah menjadi manusia, betul? Iya, firman itu telah menjadi manusia. Oke. Itu salah satu firman atau inti dari firman? Ayo, itu salah satu firman atau inti dari firman? Sini saya. Itu inti dari firman atau salah satu firman? Pak Igli, Google ya. Cari Google. Pak Igli, halo. Waduh. Malah kabur dia. Naik lagi, Pak. Naik lagi. Mana dia? Sebentar. Kita naikkan lagi. Ada nggak? Kenapa jatuh, Pak? Halo. Ya oke. Jatuh. Maaf. Saya lah kabur jatuh. Jaringan kalian tidak bagus. Bagaimana? Jaringan. Itu salah satu firman atau inti dari firman? Maksudnya bagaimana? Firman yang telah menjadi manusia itu apakah salah satu firman atau inti dari firman-Nya Tuhan? Tidak ada makna begitu kalau kita memakai firman. Enggak, saya tanya. Iya, itu Saya tidak inti bisa dari jawab. firman. Yang bagi pertanyaan seperti itu saya tidak bisa jawab. Saya tidak paham dengan pertanyaanmu itu. Salah satu dari firman atau inti. Saya tidak nyambung gitu loh dengan pemahaman saya tentang firman. Kan firman telah menjadi manusia. Betul. Firman ini salah satu firman dari Tuhan atau inti dari firman? Tidak ada salah satu dari firman. Saya tidak tanya ada loh. istilah begitu. Saya tidak bisa jawab. Pertanyaanmu itu tidak nyambung dengan keimanan saya. Tidak bisa sih jawabnya. Bagaimana juga? Salah satu dari firman. Berarti bagaimana sih maksudnya salah satu? Salah satu. Kalau yang tertulis, firman yang ditulis bisa. Ini firman ini. Jadi saya tidak bisa jawab. Firman telah menjadi manusia, betul? Betul. Lanjut. Begini bang. Bagaimana kalau kita diskusinya santai aja ya? Ya kita santai aja, santai aja bang. Ya santai aja. Kita maksudnya tidak usah terlalu banyak tanya. Kita narasi saja lah, lebih enak gitu. Enggak gini, kalau narasi aja, kalau narasinya sesuai dengan data. Bisa, iya betul. Betul. Tapi kalau Dengan narasinya data. bertentangan dengan perkataan Yesus dan data, ya Betul. tertolaklah di sini. Kalau Narasinya mau khutbahnya di narasinya gereja. tentu dengan data. Kan kita kan bukan dalam sebuah sidang ini. Memang saya ini untuk kamu sidang kan tidak. Ya kan Bapak jawab pertanyaan ini. Oten, Iya, penyesat dan antikristus. Nah itu yang kita bahas. Karena Iya. kamu angkat tema antikristus. Kamu paham nggak dengan antikristus itu loh? Oke, tadi yang sudah saya sampaikan penyesat dan antikristus itu yang bagaimana sudah dijawab oleh saya di Yohanes 2 Yohanes 1:7, yaitu mereka yang tidak mengakui bahwasanya Yesus Yang datang tidak sebagai manusia. tidak Lanjut nih. mengakui Ada guru saya Yesus nih. itu manusia, Ada itu di gembala penyesat. nih. Lanjut.
Yang tidak menerima Yesus manusia itu penyesat memang. Betul. Ya udah kamu jelasin apa arti antikristus. Terima kasih buat Bang Raja, headsetnya sudah saya ambil. Makasih headset barunya. Mantap, mantap. Masya Allah. Masya Allah. Ini ya, Buat Bang kemarin Raja. kita singgung hari ini dapat nih ya. Apa? Cepat kali ya kemarin kita singgung, hari ini sampai ya. Ya kan ini ditransfer uangnya. Uni kan Uni udah lihat headset waktu itu. Cuman kan karena Uni beli yang harga 150 biar nggak boros. Tiba-tiba abangnya beliin. Dia kirim uang 350 buat ambil ini. Ya, silakan Igel. Kamu jelaskan dulu apa definisi antikristus. Oh, itu tadi sudah diangkat sama si Gregorius itu di 2 Yohanes. Belum menjelaskan, belum Yohanes ada 1 poinnya ayat 17, dijelaskan tentang ayat 7. antikristus. Itu yang disebut, sudah diangkat sama si Gregorius tadi itu. Sebab banyak Berarti penyesat betul telah Oten itu muncul. antikristus. Kalau seperti itu, kalau kamu setuju dengan statement yang dipaparkan sama abang saya tadi, berarti kamu setuju bahwasanya Oten itu antikristus. Saya ini bicara sama Rifa atau Gus atau sama kamu? Enggak, kau itu Saya bicara mengatakan sama siapa bahwasanya sih? kau Coba itu Rifa, sudah Rifa saya Ya bicara. sama aja. Kakak saya Oh, meminta. Sama nggak aja. bisa lah. Tumbang tindih nanti. Tumbang Bukan tindih. teman ini kan saya nggak ngomong. Tapi Gregorius serahkan kamu. Tadi saya sedang diskusi sama Gregorius tadi. Tapi Iya, Gregorius gini loh, menyerahkan ke bro. Rifa. Di sini kami ada di Komal ini semua. Selagi tidak mengganggu jalur diskusi dan tidak memotong pembicaraan dan tidak doubling, ya tidak masalah. Asran itu benar. Oke. Berarti semua bisa bertanya ya. Boleh. Berarti saya sebagai terdakwa lah di sini. Oke, Bukan sebab kamu kan banyak. terdakwa. Kamu kan datang ke sini ingin membela imanmu kan? Dari tuduhan kami bahwa Oten penyesat dan antikristus. Kamu mencoba membelanya dengan apa namanya? Dengan mencoba untuk meluruskan kan? Ya silakan Tidak. lakukan itu. Saya tadi mau meminta penjelasan dari Gregorius. Kan di situ dia angkat Oten itu penyesat, itu satu kasus ya. Kasus kedua, Oten itu antikristus. Maka saya mau bahas yang Oten antikristus, maksud Gregorius itu apa gitu loh. Di mana? Maksudnya bagaimana Kristen antikristus? Kristen artinya pengikut Yesus atau pengikut Kristus, tapi dikatakan antikristus. Maksudnya si Gregorius ini apa dengan Udah, temanya? saya Itu yang saja. coba masuk ya. Saya masuk nih. Oke, silakan. Oten antikristus itu maksudnya adalah orang-orang yang mengaku beragama Kristen sebenarnya bukan pengikut Yesus, tapi adalah antikristus. Karena penyesat dan antikristus itu menurut Yesus ciri-cirinya adalah serigala berbulu domba. Dia ngaku-ngaku pengikut Yesus karena pengikut Yesus ini kan diidentikan dengan alegori kepada domba. Nah, mereka-mereka inilah yang sebenarnya penyesat, mengaku-ngaku pengikut Yesus padahal menyesatkan ajaran Yesus. Gitu maksudnya. Kamu termasuk gak? Di mana saya orang Kristen itu menyesatkan. Oke. Yesus mengajarkan siapa Tuhan yang boleh disembah. Bapak, betul. Nah, kamu Kristen Kami semua kami mengatakan siapa menyembah yang boleh Bapa. disembah? Kami Ya, menyembah kamu sembah Bapa. kamu nyembah siapa? Bapak. Kami menyembah Bapak. Ah, berarti kamu tidak menyembah Yesus. Bapak ada di dalam Yesus. Inilah kamu ku bilang munafik. Tadi bilangnya nyembah Bapa, sekarang Bapa ada dalam diri Yesus. Ya, itu kan kata-kata Berarti- Yesus sendiri. Iya kan? Iya, itu maksudnya harfiah. Enggak, itu bukan harfiah. Betul Iya. itu bahwa Bapak di Loh, dalam ini aku. harfiah. Kamu ngerti nggak arti harfiah? Harfiah itu kamu maknai secara seperti itu tertulis tanpa ada alegori gitu. Oke, berarti Betul, ketika Yesus mati, Bapak keluar dari badan Yesus gitu. Bapak keluar dari dalam Yesus, maksudnya bagaimana? Kamu ngerti kok bahasa saya. Kamu bilang Yesus, Bapak itu di dalam Yesus. Ya. Ketika Yesus tertidur, Bapak ikut tertidur. Ya, tertidur dalam tidur. Berarti Tuhan kalian itu memang membutuhkan tidur. Ya, sebagai manusia dia butuh tidur. Sebagai Saya manusia butuh tanyakan tidur. katanya Bapak di dalam diri Yesus. Inilah kita lagi tidak membahas kemanusiaan Yesus, bro. Inilah kenapa saya katakan kalian itu selalu Oke, munafik. kita berbicara Kita tentang bahas ketuhanannya. tentang Bapak yang ada. Ya, kita kalau bicara masalah ketuhanannya. kemanusiaannya Oke. apa yang mau dibahas? Kita percaya dia manusia Oke, kok. siap. Boleh. Oke. Silakan kamu jawab. Ketika Bapak ada dalam dirinya Yesus, waktu dia tertidur di perahu, Bapak ikut tidur. Bapak tidak tidur lah.
Bapak tidak tidur. Katanya Bapak di dalam diri dia. Ngapain Bapak dalam diri Yesus? Loh, itu kan kata-kata Yesus, bukan kata-kata saya. Iya, kata-kata Yesus itu saya paham maksudnya, karena kata-kata Yesus, aku di dalam dia di dalam aku, bukan berarti Tuhan itu ada di dalam dirinya. Kalau memang seperti itu pemahaman kalian, maka Paulus juga adalah Tuhan, karena Paulus mengaku Roh Allah ada dalam dirinya juga. Parah kalian nih. Paulus mengatakan roh Allah dalam dirinya, betul. Bapak emang bukan roh? Ya, Bapak itu Waduh, roh. nah terus kenapa kamu malah menjelaskan yang dalam diri Paulus itu apa lah ini bingung saya sama kalian nih. Kenapa kalian begini? Karena kalian tuh tidak jujur. Kita lagi tanya tentang keilahian Yesus, kemanusiaan Yesus, ngapain didebatin? Orang kita nggak ada bantahan tentang itu kok. Kamu itu dikatakan antikristus karena kamu tidak mengikuti ajaran Yesus. Yesus itu suruh perintah sembah Bapa. Di mana Loh, kami tadi tidak kamu ikut bilang, ajaran Yesus? loh tadi kamu sudah akui kalau Yesus menyuruh menyembah Bapa. Ya, kami menyembah Bapa. Terus bagaimana? Nah, terus katanya kamu menyembah Yesus. Yesus adalah Bapa. Ya, karena Yesus katakan ada Bapa di dalam dia. Kami menyembah. Ya berarti Yesus Bapa yang adalah ada Bapa. Berarti Yesus itu kesurupan Bapa. Waduh, makin parah nih. Yesus yang berkata bahwa Bapa dalam aku, ya kan? Saya tahu Bapa di dalam aku. Maksud Bapa di dalam aku itu adalah Roh Allah Bapa yang melayang-layang itu masuk ke dalam badan Yesus. Begitu maksudnya. Enggak ada Yesus katakan itu. Jadi maksud di dalam itu apa? Arti di dalam apa? Kamu tahu nggak? Air di dalam ini. Berarti ada air yang dimasukkan ke dalam sini. Ngerti itu? Itu bahasa Indonesia sederhana loh. Apa arti di dalam? Coba. Kalau benda cair dan pada padat ya begitu, air. Ya makanya saya tanya, arti Bapa di dalam Yesus itu maksudnya apa? Kamu lah jelasin. Arti ya, artinya Bapa ya sudah menjadi manusia tadi itu melalui firman-Nya. Beda, brother. Kalau Bapa di dalam Yesus, itu Bapa masuk ke dalam badan Yesus. Masa bahasa Indonesia aja aku ajarin sih. Kalau Bapa menjadi manusia, Bapa berubah jadi manusia. Artinya Bapa itu berubah. Firman-Nya yang menjadi manusia. Ini kamu yang bener lah, Bapa atau Firman yang jadi manusia nih? Ah, ini orang Kristen memang bertele-tele. Firman itu kan adalah Allah itu sendiri, kata Yohanes. Iya kan? Oke, berarti setiap firman adalah Allah. Setiap firman adalah Allah. Bible itu firman bukan? Berisi firman-firman Tuhan, betul. Bible itu berisi. Berarti Bible itu berisi Allah di dalamnya. Firman berisi tulisan-tulisan tentang firman Tuhan. Kamu kok nggak konsisten sih? Katanya konsisten. tadi bilangnya firman adalah Allah. Bible itu firman Allah bukan? Berisi firman Allah. Berarti Bible adalah berisi Allah. Apa ini? Berisi firman-firmannya. Iya, kalau berarti berisi Allah. Berarti Allahmu banyak. Firman-firmannya, firman adalah Allah. Kalau diganti kata firman menjadi Allah, berarti Bible adalah berisi Allah-Allahnya. Itu kan tulisan Bible itu. Tulisan. Saya tanya, tulisan itu firman bukan? Yang berisi tentang firman-firman Tuhan. Saya tanya firman bukan? Maksudnya bagaimana? Bible itu firman Tuhan bukan, Dek? Ya, berisi firman Tuhan. Nah, berarti Bible berisi Allah. Karena firman adalah Allah. Tentang cerita tentang Tuhan. Nggak ada pakai tentang. Di situ adalah firman adalah Allah. Kau bilang tadi. Loh, ya, kenapa Kristen tidak bisa dikatakan benar? Karena setiap omongan di awal dibantah omongan kedua. Dia yang bilang bahwa firman Allah adalah Allah. Ternyata Bible berisi firman Allah. Sementara dia percaya firman Allah adalah Allah. Berarti Bible berisi Allah. Duh, parah ini kalian. Makanya kalian antikristus. Oke, di mana antikristusnya? Loh, kamu saja tidak mengikuti perintah Yesus. Kata Yesus, sembahlah Bapa. Kamu menyembah. Kami menyembah Bapa. Mana? Iya. Ya, coba, apa kata Yesus? Jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya Dia yang di surga. Pada saat Yesus bicara, di mana tertulisan? Nih. Parah nih. Santai aja, Ripa. Tapi parah kali loh. Berusaha untuk membela imannya, tapi ternyata tidak tahu sama sekali kitab sucinya. Saya tidak sedang membela iman saya. Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Waktu itu Yesus berada di mana? Itu di mana? Di mana tertulis itu? Matius 23 nomor 9. Oh, Matius. Yang berkata-kata itu Yesus. Ya, waktu itu Yesus berada di mana? Ya, Yesus ada di bumi.
Kata Yesus, jangan memanggil siapapun di bumi ini sebagai Bapa, karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Betul. Siapa yang berbohong? Betul. Kamu atau Yesus? Betul. Enggak, saya enggak berbohong. Tadi kamu bilang Yesus adalah Bapa. Di dalam Yesus ada Bapa, itu kata-kata Yesus. Yesus bilang Bapa ada di surga, bukan di dalam dirinya. Janganlah Yesus kamu juga menyebut berkata, siapapun. Aku di dalam, ada Bapa dalam aku. Iya, itu kan karena Yesus juga. Yesus juga berkata, jadikanlah mereka satu seperti engkau dan aku satu, Bapa. Mereka di dalam kita, berarti di dalam diri anak murid-murid Yesus, ada Bapa. Tapi apakah mereka sudah menjadi satu? Itu kan doa Yesus meminta Berarti kau pikir Yesus tidak dikabulkan doanya? Waduh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah Wah, dikabulkan. dia ragu doa Yesus dikabulin atau enggak nih. Yesus saja doanya nggak dikabulin, apalagi kalian jemaatnya. Ya, parah jadi ini. supaya para murid satu di dalam Bapa. Iya, satu doanya di dalam dikabulin nggak Yesus, menurutmu di dalam kalau dia berdoa? Kekudusan. Di dalam Iya, ketika kekudusannya. Yesus tahu tidak kalau dia berdoa seperti itu konsekuensinya menjadi Tuhan itu murid-muridnya, tahu nggak dia itu? Enggak. Lalu kenapa dia minta begitu? Berarti dia nggak ngerti apa-apa gitu. Yesus Duh, parah. minta agar murid-murid Makin itu- merendahkan Yesus ini. Loh, itu kan doa Yesus. Nah, Supaya doanya dikabulin nggak? murid-muridnya satu Saya di dalam tidak tanya untuk kekudusan. apa dia berdoa. Pertanyaannya doanya dikabulin Bapak nggak? Oh, dikabulkan kayaknya. Dikabulkan itu. Oh ya udah kalau begitu murid-murid Yesus adalah Bapak juga. Tidak. Loh, ini gimana nggak konsisten? Tadi dia bilang Konsisten. kalau Yesus ada berdoa agar Bapa di dalam diri, murid-muridnya diam menjadi dulu. satu. Ya iya, karena seperti Yesus dan Bapa satu. Di dalam kekudusannya. Iya, memang Itu yang Yesus emang diminta nggak kudus. Emang Yesus dan Bapa tidak satu dalam kekudusan? Apa Iya, ini? Yesus dan Bapa satu dalam kekudusan. Jadi dia Nah, ingin murid murid-muridnya diminta juga dalam satu kekudusan nggak? menjadi kudus seperti Bapa di sorga. Ya sudah Kudus sama adanya. kan? Terus masalahnya di mana? Pertanyaannya adalah kalau kau mengimani Bapa dan satu, maksudnya Yesus adalah Bapa karena dia satu, berarti murid-muridnya diminta jadi Bapa juga. Tidak. Loh, Tidak. ini gimana ini? Katanya kalau Yesus berkata engkau dan aku satu, artinya adalah Yesus ada Bapa di dalam dirinya. Yesus berdoa, jadi karena mereka satu seperti engkau dan aku satu. Nah, sementara nih dibatasi, Dek. Iya, Boleh turun dulu ya. Boleh turun dulu ya. Iya, siap. Udah berapa Perintah kali turun dibatasi? ya. Baru sekali. Kalau sekali nggak apa-apa. Nanti rungkat kalau yang kedua kali ya, Dek. Iya, siap. Udah ganti dulu. Udah Aman. ganti. Teman-teman kencangkan lagi tetap layar ya, share ulang, Kenapa posting Riva? ulang. Kenapa biar kita Riva aman. Gregorius? Kenapa Kena pelanggaran, punya kena pelanggaran. jatuh? Oh, aduh kesian dia. Kena pelanggaran. Oke lah, santai Tuh, ya. Gregorius, saya sebenarnya saya Bang tidak Igri nggak paham sih, masa nggak paham loh dijelasin kayak Loh, gitu. kamu Masa yang nggak masuk tidak gitu? paham, kamu yang bertanya, saya jelaskan, tapi kamu tidak mau paham. Bukan saya yang tidak paham, kamu yang tidak mau bro. paham. Enggak. Kan kamu bertanya. Jelas Kecuali di saya situ. bertanya, begini Gregorius. Kalau saya yang bertanya, kamu jawab, saya bertanya terus, artinya saya yang tidak paham. Kan kamu yang bertanya, tapi kamu tidak paham dengan jawaban saya. Kan Apa begitu. jawaban kamu? Jawaban kamu apa? Nggak ada jawaban. Yang mana? Yang mana? Loh, Kan ini banyak orang pertanyaan normal dikit, nggak banyak- sih? Banyak pertanyaan di Yang kamu jawab itu ya udah satu aja. Kalau kalian bukan Iya. antikristus, jawabannya apa? Kamu antikristus bukan? Tidak lah. Memang Alasannya bukan apa? Alasannya kenapa kamu dikatakan tidak antikristus? Antikristus itu yang menolak Yesus sebagai manusia, yang membantah Yesus itu sebagai manusia. Nah, berarti Itu Yesus manusia. antikristus. Yesus Betul. manusia. Yesus Ya udah kalau gitu manusia. dia bukan Tuhan ya. Dia Tuhan yang sudah menjadi Loh, manusia. Apa ini orang ini? Waktu Yesus di dunia, dia itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai manusia. Ya udah, terima Tuhan kasih. yang menjadi manusia. Betul. Betul. Mana tertulis kalau dia Tuhan jadi manusia? Mana Yesus pernah ajarkan kalau dia adalah Tuhan yang jadi manusia? Ya, Di mana dia tidak tertulis? pernah mengajarkan seperti itu. Dia tidak pernah Nah, jadi kamu membuat ajaran sendiri. Makanya kamu antikristus karena kamu penyesat, tidak mengajarkan sesuatu. Betul. Maka Yesus berkata, Enggak, percuma saya kamu tidak beribadah. pernah Bentar membuat ajaran saya sendiri, Rifa. Itu Saya buktinya tidak kamu pernah bilang buat. tadi. Oh, itu Loh, terus di Alkitab. di mana Tertulis. tertulis di Alkitab kalau Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia? Coba. Firman itu menjadi manusia kan? Iya, sejak kapan firman itu adalah Tuhan? Sejak kapan firman Tuhan? Sejak semula firman itu adalah Tuhan. Itu dikatakan Yohanes. Nah, tengok, ya, bukan Yesus atau Yohanes yang bilang? Yohanes yang mengatakan. Ya udah, berarti Yang kau menulis. bukan, kau memang antikristus karena kau mengikuti Yohanes, ajaranmu Yohanisme bukan Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengaku sebagai firman yang hidup. Nah, inilah kenapa kalian itu
antikristus karena kalian betul kata Yesus. Percuma kau beribadah kepadaku, ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Kau bukan mengikuti Yesus yang membawa ajaran Tuhan. Kau mengikuti penulis kitab Yohanes yang tidak tahu bahwa itu Yohanes atau tidak. Itulah kenapa kalian Petrus juga antikristus mengatakan tersesat. Yesus Tuhan. Petrus juga muridnya yang terkasih juga mengatakan Iya, Yesus kalau Tuhan dalam anak Kurios memang pemilik keledai yang diambil Yesus juga Tuhan kok. Petrus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Iya, kalau Jadi Tuhan kami yang dimaksud oleh mengikuti Petrus, ajaran itu. loh, Dari kemana sejak kami kapan tahu? Petrus menyembah? Oke, Petrus pernah menyembah Yesus. Nggak pernah lah, nggak pernah tertulis. Ya Nggak pernah sudah, menyembah Yesus, kalau gitu, Petrus menyembah Yesus. kalau begitu tidak ada ajaran Yesus kalau dia adalah sembahan. Berarti kau Tapi membawa Petrus ajaran sendiri. mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu Iya, kata-kata Tuhan Petrus. dalam arti kurios, Dek. Nih, kutunjukkan kau artinya dulu. Tuhan dalam arti Kalian kurios. itu, Jadi loh. Tuhan dalam arti kurios. Emang Gimana kau sih? nggak tahu ya kalau Tuhan itu terjemahan dari kata kurios? Iya, tapi kok Kata dia. dalam arti kurios, arti dalam arti terjemahan maksud. Kurios itu artinya bukan terjemahan, kurios itu bahasa aslinya, Dek. Tuhan itu yang terjemahan. Ini Ya, orang diterjemahkan dalam bahasa tunggu. Indonesia. Tunggu dulu, kau pernah Diterjemahkan sekolah dalam bahasa nggak? Indonesia. Nggak, tunggu, aku Tuhan. jujur nih. Kau pernah sekolah? Sekolah lah saya. Bisa bahasa Dan mungkin Indonesia? juga. Bisa bahasa Indonesia? Bahasa Yuk, Kak, Indonesia saya. arti Tuhan Ya, apa kan bahasa artinya? Indonesia nih, bukan bahasa Yaudah, bukan bahasa ya Inggris. udah kita buktikan. Banyak orang ngaku-ngaku ODGJ itu nggak pernah ngaku ODGJ. Kutanya dulu, kau percaya bahasa Indonesia adalah bahasa yang benar? Maksudnya bagaimana sih bahasa Indonesia adalah bahasa yang Kau benar? Bagaimana percaya nggak maksudnya? bahasa Indonesia itu bahasa yang betul? Menjewantahkan isi kitabmu. Ya. Terus bagaimana? Apa arti Ya, terus Tuhan bagaimana? dalam bahasa Indonesia? Apa arti Tuhan? Oh, arti Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah yang kita sembah, yang menciptakan kita. Oke, tunjukkan samaku, Yesus adalah penciptamu. Di mana tertulis? Yesus, enggak ada. Kalau Yesus menciptakan, enggak ada. Yesus tertulis. menciptakan enggak? Yesus menciptakan maksudnya? Kau ini agak gila aku tengok. Kau yang ngomong, kau yang ingkari. Kau yang bilang Tuhan itu artinya menciptakan kita. Nah, kau bilang Yesus adalah Tuhan. Kutanya kapan dia menciptakan? Nggak ada. Berarti kau memang ada ajaran sendiri nih. Antikristus. Tidak ada tertulis Udah lah ya, kata-kata kau- di Alkitab Lah, Yesus babak menciptakan belur ini. kalian. Udah Yesus aku menciptakan bertanya itu. aja. Tidak ada tertulis di Alkitab. Sudah, Tidak ada. kau bertanya aja. Nggak usah kau jelaskan agamamu. Semakin Oke kau lah. jelaskan, semakin kelihatan bobroknya. Silakan bertanya Bang Igli. Bertanya aja, bertanya. Semakin menjelaskan Bobrok. semakin pusing. kita. Semakin menjelaskan, semakin bobrok. Serius, semakin merusak peradaban. Iya, silakan Bang Igli bertanya. Omongannya sendiri dibantah sendiri loh sama dia loh. KBBI dibantah, kitabnya Gak dibantah. nyampe 1 detik itu. Sebentar dibantah aja sama langsung dibantah omongannya. Tidak konsisten mereka ini. Makanya kalian tidak bisa dikatakan benar. Karena kebenaran itu artinya ada sesuatu yang berkesesuaian. Omongan kalian tidak ada berkesesuaian dengan kitab kalian, dengan omongan kalian sendiri. Bahkan sebenarnya kalian itu berdebat bukan dengan kami, tapi kami menunjukkan kalian berdebat dengan diri kalian sendiri loh. Yesus, apa arti Tuhan? Tuhan pencipta. Mana Yesus menciptakan? Tidak pernah. Berarti dia bukan Tuhan. Oh bukan, dia adalah Tuhan. Suka-suka bapak moyang kalian aja kalau bicara aku tengok. Makanya kami tuh membuang waktu ngomong, mendengarkan penjelasan kalian. Lebih baik kalian yang bertanya aja ya. Mending kalian yang bertanya. Karena bahaya Ya, kalau silakan kalian Bang semakin Igli. menjelaskan. Silakan bertanya kepada Uni Gembala. Bang Saya Igli, tadi- silakan bertanya. Oke. Tadi kan saya tanya tentang tema kamu. Saya yang bertanya. Sudah dijawab, kamu. sudah dijawab. Udah dijawab. Sudah dijawab. Oh ya, sudah itu saja dijawab. sih. Itu Ya saja udah. sih. Ada yang lain? Apalagi? Ada yang lain lagi? Apalagi silakan. Apa? Saya mau bertanya tentang Islam, enggak ada yang saya mau tanya tentang Islam. Ya udah turun lah kalau gitu bang. Kalau nggak ada gunanya di sini turun lah. Oke lah kalau kita sudah turun. Thank you. Ya. Jangan lupa makan siang Gregorius. Ya, siap. Parah mama sayangnya. Bapak sayang sulit. Bapak sayangnya. Emang oten. Aduh. Memang sulit kita menjadikan hewan untuk menjadi manusia. Ya karena mereka menolak. Halo. Ya, karena mereka mengingkari omongnya sendiri. Iya. Halo Bang Yudis, halo. Halo Bang Yudis. Oke, Islam Kristen Bang. Bang Yudis, halo. Waduh, ngopi dia. Sorry Bang,
kami turunkan. Ini silakan para penyembah manusia atau Kristen-Kristen yang di bawah, kami persilahkan untuk naik ke atas. Boleh masuk ya. Islam Kristen bang. Muslim, kita lagi cari oten bang. Silakan Kristen-Kristen yang di bawah, kami persilakan untuk naik ke atas. Silakan bertanya atau diskusi tentang tema. Silakan pendeta yang ada di bawah. Jika ada pendeta di bawah, kami persilahkan untuk naik ke atas. Undangan terbuka untuk pendeta yang lagi ngintip-ngintip di bawah. Silakan naik ke atas. Di sini ada Uni Gembala. Oke, halo Bang Diamond. Oke. Iya, siang. Islam Kristen Bang. Aku Kristen. Oke Bang, open cam Bang. Ini mau ngobrol apa nih temanya nih? Mau gini dulu Bang, Abang ini punya literasi tentang kekristenan nggak? Ya lumayan lah. Oke, lumayan. Alhamdulillah. Oke, open cam Bang. Sabar ya, ntar. Oke, siap. Bentar. Siap Abang. Abangnya Kristen atau bukan? Saya Kami Islam. kami Islam dua-duanya, Bang. Ya. Oh ya, aslinya mana? Kami aslinya dari Indonesia Bang. Mama sayangnya. Iya, benar kan Uni? Iya, Bang, Indonesia. Domisilinya daerah mana gitu maksudnya? Domisilinya. Kalau saya negara Timur Tengah, kalau Uni dari Saya Timur negara Utara. Timur Barat. Oh, Timur Utara. Kalau gitu aku Timur. timur ya, kalau gitu Aku Timur Barat, Abang Timur kan. Kami Timur, Iya. aku Timur Barat. Ya benar, nah aku timur nih. Ya nggak apa-apa, Ya, aku ya. Timur Barat. Iya. Bagian timur di selamat Sumatera siang Barat. semuanya. Selamat siang. Oke, siang. Oh, mantap. Silakan lanjut. Mama sayangnya. Mama saya nih. Ini lagi ngobrol apa? Ngobrol tentang apa? Bapak sayang. Kita Tentang nggak berantem, agama. Kita di sini ini nggak berantem ya. Kita ngobrol ya. Oh, enggak dong. Ya. Apa yang kita berantem, Kita Bang? diskusi ya. Jadi untuk penonton ya mungkin ya jangan menghujat gitu ya. Namanya siapa, Bang? Itu yang di situ Bibi Diamond. Panggilnya Bibi Diamond. aja. Bang Iya, Bibi. Ya. Oh. Ini kita Oke. sharing-sharing aja. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bibi, selamat datang di Room Islam. Room ini adalah room counter dari room-room Kristen yang selalu mempertanyakan agama Islam. Tapi kami tidak dikasih kesempatan untuk menjawab di room-room Kristen. Kami tidak terima agama kami dijelaskan tanpa ada dasar ilmu. Maka kami juga berhak membuka room-room Islam. Nah, karena kami pada akhirnya belajar kedua agama antara Islam dan Kristen, maka ternyata kami mengetahui banyak umat Kristen yang naik ke komal-komal ini bertentangan dengan kitab sucinya. Bahkan rata-rata adalah antikristus dan penyesat. Oleh karena itu, mungkin Abang bisa membuktikan kepada kami bahwa Abang ini bukan termasuk di antara penyesat antikristus yang betul-betul mengajarkan ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Mungkin silakan Abang prolog dulu bahwa apa sih yang dimaksud dengan antikristus dalam iman Kristen, atau apa yang Abang pahami tentang antikristus? Saya tidak begitu paham banyak tentang kekristenan karena saya umat biasa. Tetapi saya bisa menjelaskan secara dasarnya aja ya. Boleh, silakan. Oke. Kaum-kaum anti-Kristen itu adalah kaum-kaum yang ingin menjatuhkan kekristenan itu sendiri dan untuk membuat umat Kristen itu saling gaduh di antara sesama Kristen. Dan mereka sebenarnya ya tidak percaya keimanan tentang Kristen. Jadi mereka malah menyesatkan kekristenan itu sendiri, seperti itu. Kira-kira. Nah, ciri-ciri mereka itu seperti apa yang menyesatkan ini? Ciri-ciri Tapi agamanya Kristen ya, atau dari agama lain? Aku Kristen.
Nggak, maksudnya yang abang bilang itu penyesat antikristus itu dari kalangan Kristen sendiri atau dari kalangan agama lain? Kalau muncul awal-awalnya sih malah mereka berasal dari agama Kristen itu sendiri. Oke, berarti kami nggak salah ya dengan temanya Oten penyesat dan antikristus itu nggak salah berarti. Ya, karena mereka memang awalnya dari kekristenan itu sendiri yang menjadi ateis, kemudian menghujat Kristus itu sendiri, Yesus itu sendiri. Oke, menghujat Yesus, berarti para penghujat Yesus ini adalah orang antikristus menurut abang? Ya, betul. Bukan anti-Islam ya, antikristus mereka. Antikristus. Oke, kita sepakati itu ya. Ya. Oke. Nah, mengutuk Yesus itu termasuk menghujat nggak menurut abang? Percaya kalau dia terkutuk? Salah satu di antaranya itu menghujat juga. Mengutuk. Oke, coba abang buka Galatia pasal 3 ayat 13. Coba abang jelaskan. Galatia, kalau ngobrol tentang isi kitab suci, saya tidak begitu kuasai, Kak. Kalau mungkin saya Ya udah, kalau gitu kami yang bantu ya. Kami yang bantu. Ya. Galatia pasal 3 nomor 13. Kata abang kan mengutuk Yesus adalah antikristus. Ini pernyataan dari Paulus, orang yang mengaku rasul. Justru ketika Yesus sudah naik ke langit dan memperingatkan bahwa akan ada nabi palsu. Tidak lama setelahnya muncul seseorang bernama Paulus yang tadinya adalah seorang pembenci, membantai murid-murid Yesus, lalu mengaku berjumpa dengan Yesus. Ini perkataan dia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud terkutuk menurut ayat ini, Bang? Setahu abang. Terkutuk digantung di salib, kayu salib itu kan maksudnya begini, Kak. Itu kan waktu Yesus disalib kan ada 3 orang. Ya kan? Yesus di tengah-tengah, yang penjahat 2 itu penyamun, itu dia di antara Yesus. Jadi mengapit Yesus waktu disalib. Nah, itu 2 orang tersebut yang disebut sama Rasul Paulus, bukan Yesus itu sendiri. Saya ulangi ya, Bang, ayatnya ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Menurut ayat ini sedang membicarakan siapa? Yang membicarakan 2 orang tersebut bukan Yesus. Oh, berarti 2 orang itu Kristus gelarnya. Bukan. 2 orang tersebut yang disalib bersama Yesus. Yesus juga. Bang, saya ulangi ya, Bang ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di tiang salib. Jadi di situ bicara tentang siapa? 2 orang yang mati itu. Yes. Bukan Kristus. Bukan membicarakan tentang Kristus. Bukan. Kan dia kan si Paulus mengatakan itu berdasarkan Yesus yang tersalib di sana untuk mengatakan bahwa 2 orang tersebut yang dikutuk, karena waktu Yesus sebelum meninggal pun Yesus mengatakan bahwa ada penjahat satu yang saya tidak terlalu hafal, yang mengatakan ingin bersama Yesus kalau dia pas mati. Ada yang tidak ngomong. Nah, yang 2 ini yang mau yang disebutkan Paulus tersebut, bukan Yesus itu sendiri. Bapak tahu nggak, saya sudah 7 tahun diskusi lintas agama. Oh, tidak tahu, saya baru muncul. Baru kali ini saya dengarkan bahwa Kristus itu merujuk kepada orang yang mati digantung selain Yesus. Setahu saya yang bergelar Kristus itu adalah Yesus. Iya, betul, Yesus disebut Kristus. 2 orang kan yang di situ yang dikatakan menjadi kutuk siapa? Yang dikutuk ya disebut di situ adalah orang-orang yang disalib bersama Kristus Yesus itu, bukan Yesus itu. Yesus tergantung nggak di kayu salib? Itu kalimat yang tersirat, bukan tersurat ya. Itu kalimat Paulus tersirat. Apa bukan maksud tersirat itu? Coba jelaskan. Tersirat itu yang dia katakan bahwa terkutuklah orang yang tersalib tersebut. Ya, Yesus tersalib nggak? Ya tersalib. Tetapi berarti terkutuk nggak? Kan saya bilang tadi, Kak, tersirat bukan tersurat dia.
Iya, kan saya tanya maksud tersiratnya apa? Pahami dulu, pahami dulu bahwa Yesus itu dia menyampaikan firman Tuhan, firman sendiri itu dia selalu kebanyakan perumpamaan. Nah, perumpamaan tersebut itu yang diteruskan oleh Rasul Paulus. Jadi cara ngajarnya itu dia selalu menyampaikan perumpamaan, dia tidak pernah tersurat. Tahu nggak abang? Perumpamaan. Kenapa abang jadi Kristen? Ya, saya jadi Kristen karena saya percaya kepada Tuhan. Bukan. Abang jadi Kristen karena abang nggak bisa jujur. Satu. Yang kedua, abang tidak tahu tapi mencoba menjelaskan. Ayat itu adalah surat Paulus ke kota Galatia, menceritakan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib sehingga dia menjadi kutuk untuk menebus kutuk hukum Taurat. Dan yang dibicarakan oleh Paulus, konteksnya, Bang, sebentar, saya lagi menceritakan konteksnya, Bang. Jadi surat Paulus ke Galatia itu menceritakan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus untuk menebus orang Galatia. Kalau mereka percaya bahwa Yesus mati menjadi kutuk karena menebus hukum Taurat. Di situ Paulus mengutip perjanjian lama. Di dalam kitab Taurat tertulis, orang yang mati disalib adalah orang terkutuk. Maka kalian yang percaya Yesus mati disalib, kami yang tidak percaya. Dengan demikian Paulus mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk karena di situ bicara tentang Kristus, bukan bicara tentang penjahat. Kristus itu gelar dari kata Mesiah yang adalah yang diurapi, yang merujuk kepada Yesus. Ayatnya itu objeknya adalah subjeknya adalah Kristus. Kristus, ini bicara tentang siapa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yesus menebus kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Lalu Anda bilang yang terkutuk di tiang salib adalah orang yang mati disalib selain Yesus, padahal Anda percaya dia mati disalib. Kenapa Anda jadi Kristen? Karena Anda tidak jujur. Nah, tidak apa-apa. Apa yang kita lakukan ini, diskusi kita ditonton oleh banyak orang. Biarkan orang menilai ya. Saya tidak mau menghakimi Anda. Tapi dalam pandangan saya, yang membuat teman-teman Kristen itu tetap menjadi Kristen adalah ada 3 faktor. 1, tidak berani jujur. 2, minim literasi. 3, menjelaskan sesuatu yang tidak dipahami. Seperti itu. Kenapa saya katakan Anda tidak paham? Sabar. Ayat itu, jujur Anda katakan kepada saya. Sudahkah Anda dengarkan ayat itu sebelum saya katakan kepada Anda tadi? Sudah pernah mendengar ayat itu sebelumnya di gereja? Saya mendengarkan. Sudah pernah mendengarkan? Sudah pernah mendengarkan. Oke, apa perikop ayat itu? Saya perikop persisnya tidak tahu, tetapi saya paham. Ini kenapa saya katakan Anda menjelaskan sesuatu yang Anda tidak pahami. Saya muslimah. Saya mengerti perikop ayat ini dan mengerti untuk apa dan kemana ayat ini dituliskan. Saya ngerti perikopnya. Boleh saya sampaikan lagi? Silakan. Kalau yang namanya isi Alkitab itu, kalau kita cuma mengambil penggal-penggal terus kemudian mengambil satu keputusan bahwa ini benar atau itu salah, menurut saya itu tidak begitu bukan masuk akal ya, tidak begitu baik. Sebab isi kitab suci itu dia beruntun dari A sampai Z. Justru Anda yang lakukan itu loh. Kita tidak bisa memahami satu kalimat per kalimat terus dipotong terus kemudian mengatakan ini. Makanya saya minta perikopnya kan, Pak. Makanya saya minta Anda jelaskan konteks ayat itu kan. Kalau konteks secara eksplisit, secara benar-benar itu saya tidak begitu paham. Tetapi izin Pak, mungkin saya selesai diskusi dengan Anda ya, tapi saya mau membawakan pandangan Islam terkait memahami orang-orang seperti Anda. Izin ya, mungkin kata-kata saya mungkin akan menyakiti, tapi dalam ranah menyampaikan kebenaran kami tidak mementingkan perasaan orang lain. Karena benar dan salah itu tidak mementingkan perasaan. Bapak di mute dulu. Saya sudah selesai diskusi dengan Anda. Anda nanti dengan Gofur bentar. Teman-teman muslim dan muslimah, saya sudah tunjukkan dalil Al-Quran kepada Anda semua tadi. Saya bacakan ayat Al-Qurannya ya. Bentar ya. Ini saya ngomong ke saudara-saudara saya Islam ya Pak. Bapak nanti lanjut dengan Gofur ya. Saya rasa sudah cukup saya diskusi dengan Anda ya. Dalam Al-Quran
Ya, dalam Al-Quran kita diajarkan bahwa bagi para penyeru kaum kafir sama seperti berteriak kepada gembala, kepada hewan ternak. Maka kita diperumpamakan sebagai orang yang mengembalakan hewan ternak di dalam Al-Quran. Nih ya, saya tunjukkan ayatnya. Jadi teman-teman muslim, tidak perlu kita membuang-buang energi untuk berteriak-teriak terus sementara orangnya memilih untuk tidak mendengarkan. Mereka bukan buta secara harfiah, tapi buta secara rohani. Mereka bukan tuli secara harfiah, tapi tuli secara rohani. Karena Allah sudah berkata, dayanya yang diangkat, otaknya ada, akal tidak ada. Bapak ini tadi sudah terang-terangan melanggar kitabnya sendiri, tapi dia tidak mengakui. Kenapa? Karena Bapak ini mengikuti egonya. Sudah jelas tertulis Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Lalu kita tanya, siapa yang terkutuk di situ? Dia bilang orang yang disalib bersama Yesus, padahal Yesus sendiri disalib. Dan ayat itu bicara tentang penyalipan Yesus. Tapi ya sudahlah. Saya bacakan untuk kita semua agar kita itu tenang ketika diskusi dengan kawan-kawan non-muslim. Mungkin kita kesal dengan kejahilan teman-teman kita yang non-muslim, tidak apa-apa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Dan perumpamaan orang yang menyeru orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak berakal. Buta, tuli, bisu, bukan harfiahnya mereka tidak punya daya penglihatan, tapi secara rohani mereka matanya sehat, tapi mereka menolak untuk melihat. Nah, jadi saya termasuk orang yang tidak mau debat kusir. Saya bisa bahasa Indonesia, saya belajar kaidah bahasa Indonesia. Kita baca satu surat pun Galatia tidak menghilangkan pernyataan Paulus bahwa Yesus terkutuk di tiang salib. Oke, baik. Seperti itu ya. Silakan lanjut dengan saudara saya Ghafur. Saya izin dulu sekitar 3 menit. Ghafur silakan lanjut deh. Saya tidak mau merendahkan orang lain di depan saya, dan saya tidak mau juga menyanyiakan waktu. Makasih, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Shalom. Iya, selamat siang, Bang Pak Budiaman. Ya, Mati lampu, Pak. lagi mau hujan di sini gelap nih ya. Oh gitu. Coba nyalakan lampunya dulu Pak, biar enak kita ngobrolnya Pak. Masa gelap-gelapan baik juga Pak. Assalamualaikum Bang Ghafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah salat zuhur belum? Udah salat ya? Udah, barusan aku. Udah. Barusan salat. Oke, saya salat dulu ya. Ramai nih kayaknya, banyak yang nonton. Ya, beginilah Pak ya. Gimana Pak? Kita mau bahas apa ini? Di sini ada tema oten penyesat dan antikristus. Kira-kira ada tanggapan Pak untuk kita bisa lanjut diskusi, untuk kita bisa lanjutkan bahas sesuatu? Iya, tadi kalau menurut saya sih ya tadi mungkin mbaknya itu salah Apa yang salah dari Unirifa Pak? Artinya kalau Yesus ketika ada di kayu salib itu kayak katanya tadi Yesus terkutuk di salib itu kan? Anda paham itu tertulis di mana Pak? Ya tadi di Galatia tadi. Galatia berapa? Kalau untuk ditanyain Galatia berapa saya tidak tahu, tetapi saya Nah itulah Pak, bagaimana Anda menyalahkan sesuatu pernyataan atau menyalahkan penjelasan orang yang pasti lebih tahu dari Anda, detail ayatnya, detail nubuatannya, detail perkataannya yang ada di situ, apa teks yang tertulis di situ, tapi Anda sudah menyalahkan sedangkan Anda tidak tahu itu ada di mana. Gimana Pak? begini Pak, saya itu adalah agama saya. Saya sudah pelajari dari sejak kecil. Jadi meskipun saya tidak pelajari secara eksplisit, artinya saya tahu, saya paham isi Alkitab itu tujuannya kemana, arahnya kemana, isi kitab saya itu arahnya kemana, maksudnya apa. Jadi saya paham betul. Makanya saya bilang tadi, itu makna yang disampaikan Petrus itu adalah makna yang tersurat, bukan tersirat. Jadi Petrus itu sama seperti coba Pak, makna yang tersurat bukan tersirat. Tersuratnya dalam arti apa ini? Untuk menggambarkan seperti apa ini? Ketika ditulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, karena itu sifatnya adalah sebuah penggenapan dari nubuatan Pak.
Tadi saya sudah jelaskan kepada Mbaknya, tapi Mbaknya nggak mau mengerti bahwa itu. Coba gini gini Pak, itu adalah nubuatan dari penggenapan yang ada penggenapan dari nubuatan yang ada di Ulangan, sehingga Yesus itu terkutuk. Yesus itu dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib, kan gitu. Walaupun dalam TB2-nya walaupun di TB2 sudah tidak lagi disalib Pak, di TB2 itu di pohon, di kayu, sorry. Kalau dalam original teksnya nanti, Assalamualaikum Gurunda Ardi. Oke, baik. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam. Kalau original teks ada Bunda Ardi bisa lebih detail untuk menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artinya gini Pak, karena yang terjadi di situ adalah terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu untuk apa Pak? Yang Anda yang doktrin selama ini Anda miliki adalah itu untuk menebus dosa, betul enggak? Yes, tentu. Iya. Karena saya Kristen. Nah, Yes. apakah harus tergantung di kayu salib Pak untuk menebus dosa? Itulah cara waktu zaman Romawi. Itulah cara Tuhan. Iya, saya tanya. Menyampaikan kepada ya. Gini, maksud saya adalah ketika Yesus itu menebus dosa manusia, apakah harus dengan cara mati dan tergantung di kayu salib? Ya, seperti itu. Iya. Dia datang, yes. Karena memang pada zaman itu di zaman itu di Israel itu terjadi yang namanya pembantaian dan ya sama seperti di Gaza sekarang. Jadi Yesus Tuhan kita nggak tanya ke orang lain yang dibantai, yang dibunuh, yang yang dihukum dan lain-lain Pak. Kita fokus ke Yesus saja Pak. Kita fokus ke Yesus. Apakah Yesus itu harus mati di kayu salib ketika untuk menembuskan dosa? Anda bilang iya. Bagaimana kalau semisal Yesus itu tidak mati di kayu salib Pak? Kira-kira gimana? tidak ada bagaimana karena itu sudah takdir bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa manusia dengan cara itu, nggak bisa bagaimana. Oke, menebus dosa manusia dengan cara tergantung di kayu salib kan. Bagaimana kalau ternyata Yesus itu mati tidak dengan tergantung di kayu salib Pak? Tidak bisa. Nggak tertebus artinya. Saya tidak tertebus artinya. Betul enggak? Karena ya nggak bisa, kita nggak bisa komen sampai sana karena Tuhan itu kita sebagai Kristen waduh, karena ya ini jalan Kristen ya ini itu memang ya ini makanya Pak gini, makanya Anda itu mempunyai keyakinan, mempunyai iman bahwa penebusan dosa terjadi itu ketika Yesus mati di kayu salib, betul kan? Nah sedangkan ketika kita bahas sebentar sedangkan kalau kita bahas TB2 itu mengatakan bahwa terkutuklah orang yang tergantung di pohon, di kayu, terkutuklah orang yang tergantung di kayu, artinya bukan lagi tergantung di kayu salib. Kalau di dalam original teksnya itu juga tidak ada diksi salib. Nah artinya ketika punya doktrin harus di kayu salib, gugur Pak, berarti nggak ditebus. Sabar ya. Jangan samakan konteks Al-Quran itu sama konteks Alkitab ya. Beda kita nggak ada sama sekali ngomongin Al-Quran Pak. Begini. Kita sama sekali. Sebentar. Anda belum paham Pak. Anda belum paham. Saya tidak sama sekali sedang membahas Al-Quran. Saya betul-betul sedang membahas yang ada di dalam Bible Anda. Nggak ada saya bahas Al-Quran Pak. Enggak, ya benar Bapak nggak jelaskan tentang Al-Quran, tetapi dari cara konteks kalimatnya bahwa kalimat ini harus ini, tidak boleh dirubah ke kiri dan ke kanan. Alkitab tidak seperti itu, dirubah ke kiri ke kanan. Alkitab itu konteksnya bukan begitu. Yang itu beda, makanya kalau Alkitab dulu. Kalau kamu tidak pahami Alkitab, Bapak ini ngomong apa dari tadi ini? Yang Bapak tuduhkan kepada si Gofur tadi tidak dia lakukan loh Pak. Bapak ini ngomong apa coba? Apa yang Bapak sampaikan tadi tidak dilakukan oleh Gofur. Dia tidak melakukan hal yang Bapak jangan dirubah, justru yang merubah-rubah kitab suci itu kalian dari tadi loh. Tertulisnya apa, kalian malah ngomongnya apa. Cobalah, kan saya sudah katakan, diskusi itu kita mengedukasi, bukan membawa asumsi liar yang tidak ada dasar gitu loh. Betul. Lanjut, asumsi liar yang tidak ada dasar, betul.
Ya kan sudah kita sampaikan, Pak. Assalamualaikum, Nek. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi. Masuk Enggak, Gurunda. tapi saya bela Pak Diamond nih, Unirifa sama Gofur. Saya bela Pak Diamond ya. Kenapa? Karena Pak Diamond ini sedang berbicara dengan roh, bukan dengan Gofur. Jadi yang ngerti cuma roh aja, bukan Gofur. Gitu loh. Jadi Gofur juga salah, Unirifa salah paham gitu loh. Jadi bahasa yang dia gunakan adalah bahasa roh, yang bisa paham cuma roh, bukan kita. Gimana sih? Lanjut. Oke, coba Pak ya. Pak Diamond mengatakan bahwa jangan suka-suka merubah ayat Al-Qur'an, ayat-ayat dalam Bible. Ini saya tunjukkan, Pak ya. Saya tunjukkan. Saya tidak sebut begitu ya. Terus kalau ada orang yang merubah Bible gimana, Pak? Itu tidak berpengaruh. Kalau beda dengan Al-Quran kan nggak boleh dirubah. Kalau Bible nggak apa-apa, dirubah kemana? Oh, nggak apa-apa. Dirubah nggak apa-apa. Jangan kalau udah nggak potong kalimat saya dulu. Jangan potong kalimat saya dulu. Nih, coba. Ini Pak. Nih ya, saya kasih lihat ya. TP. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terjemahan lama. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap yang tergantung pada kayu salib. Pada kayu. Sama enggak? Ini kayu salib, ini kayu. Sama enggak, Pak? Makanya, ntar saya jawab ya. Makanya, satu lagi Pak, Pak Diamond. Kenapa saya bilang Anda itu suka menyalahkan padahal Anda tidak paham atau tidak pernah membaca ini? Anda mengatakan tadi ada makna di sini adalah tersirat, betul? Makna di sini adalah tersirat. Sedangkan di sini karena ada tersurat, Pak, bukan tersirat. Ya kan? Anda mengatakan tadi tersirat. Di sini tertuliskan tersurat, Pak. Dengar. Oke, saya jelaskan dulu ya. Intinya itu. Anda mau menjelaskan apa? Saya paham dulu. Saya pahami dulu. Saya kasih paham dulu untuk teman-teman Muslim. Loh, Anda mau menjelaskan sampai kemana orang Anda tahu atau enggak? Coba saya tanya. Dulu, jangan potong. Oke, yang Anda mau jelaskan, Pak Diamond, yang Anda mau jelaskan itu di mana, Pak? Yang Anda mau jelaskan di mana? Secara umum, ayatnya di mana? Secara umum aja. Teman-teman. Bukan, saya tanya, yang mau Anda jelaskan itu di ayat mana? Kalau ayat saya tidak sampaikan, saya hanya mau menyampaikan secara umum bahwa gimana Gurunda? Bahwa datanya nggak tahu di mana, ayatnya nggak tahu di mana, bunyinya seperti apa nggak tahu, tapi kan aku udah bilang Pak Diamond ini dia sebetulnya itu sedang ngobrol sama makhluk lain, bukan sama Gofur. Salah gitu loh. Jadi gini Pak Diamond. Jadi gini Pak Diamond. Jadi gini, Dinda Gofur ini sedang mengajak Bapak ngobrol. Tolonglah ditanggapi, jangan ngomong sendiri. Tapi nggak mau dengar saya. Tapi saya minta tolong ditanggapinya pakai bahasa Indonesia biar sama-sama paham gitu loh. Bukan gitu caranya ngomong itu, Pak. Kalau Bapak berpendidikan bukan gitu ngomongnya. Loh, justru karena saya berpendidikan, saya ajari Anda supaya Anda juga berpendidikan juga gitu loh. Gimana sih? Saya mau jelaskan. Makanya saya mau jelaskan. Apa yang Anda menjelaskan sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu di mana itu ayatnya, betul nggak? Memahami konteks kalimat Alkitab itu nggak bisa disamakan dengan kalimat daripada Al-Quran, bahwa ya memang nggak sama karena Quran wahyu Tuhan, karena Biblemu itu bukan wahyu Tuhan. Betul, nggak sama, sepakat saya. Nggak bisa memahami wahyu Tuhan versus yang bukan wahyu Tuhan, nggak bisa. Macet, cuk. Macet. Coba gini Pak Diamond mau menjelaskan apa? Coba sebutkan ayatnya di mana, pasal berapa, ayat nomor berapa, sebutkan lalu Anda jelaskan kepada kami, silakan.
Jangan tiba-tiba Bapak bilang begini, saya nggak hafal ayatnya, saya nggak tahu ayatnya. Kalau Anda nggak tahu, cari tahu. Kalau Anda nggak hafal, silakan baca. Nah, simple. Mana datanya? Nggak, gini aja dari teman-teman. Bukan begitu, bukan gini aja. Salah Bapak kalau ngomong begini aja. Saya kan udah bilang, Bapak kalau mau menjelaskan, kasih ayatnya. Apa yang mau Anda jelaskan? Coba, apa? Ayat mana yang mau Anda jelaskan? Ayat berapa? Buka ayatnya. Tidak ada ayatnya. Berarti Bapak cari tahu dulu kalau nggak tahu. Oke. Baik. Jangan oke, cari tahu sekarang. Saya cari tahu dulu. Nanti Ya, silakan cari tahu, saya tunggu. Kita tunggu. Silakan nanti cari tahu, kita tunggu. Ayat berapa yang mau Anda jelaskan? Silakan. Naikin orang lain aja. Kalau saya naik di sini kayaknya nggak ini. Soalnya saya bukan. Enggak, Anda tetap di sini. Anda cari tahu dulu. Silakan Anda cari tahu dulu. Silakan. Kabur, Cuk. Kabur lagi. Tuh kan, kandani kok. Sedia. Teman-teman. Kabur. Aduh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.